Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kim Info Orang Tegal Gede, dan ini adalah segmen Ngukus, ngobrol khusus. Di segmen Ngukus atau ngobrol khusus ini biasanya kita mengundang dan kehadiran tamu-tamu yang sangat luar biasa. Dan pada episode kali ini, tentu tamu kali ini tidak kalah seru dan luar biasanya. Nah, ini kita kedatangan salah satu anggota dewan di Kabupaten Jember. Mari kita sambut dengan semangat Bapak Agus Khaironi. Selamat datang Bapak. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau saya ketemu dengan Pak Agus ini luar biasa, wajahnya selalu berseri-seri. Wah, padahal kegiatannya sangat luar biasa padat, guys, sebagai salah satu perwakilan rakyat di Kabupaten Jember. Kalau boleh tahu Pak Agus, tipsnya apa ini Pak? Padahal kita ini anak-anak muda itu kadang sok ngelemper keselah, mager gitu. Kalau Pak Agus sendiri nih kok bisa ini selalu semangat ini? Pokoknya kita optimis terus lah ya. Wah, optimis. Atau mungkin ada ini rahasia khusus ini. Nek Mas April ini Pak. Biasanya kalau malam itu Pak, pagi sebelum aktivitas, kebetulan beliau ini kan pengusaha ayam geprek ini Pak. Oh mantap malah. Malam itu jamu dulu Pak. Kalau Pak Agus mungkin ada rahasianya Pak. Apa olahraga pagi aja cukup atau apa? Kalau Pak Agus kita itu olahraganya malah seminggu 2 kali. Oh seminggu 2 kali. Oh alah, badminton. Berarti kapan ini kita bisa ajak ini Pak Agus ini badminton di Tegal Gede. Harus santai-santai. Betul. Nah, ngomongin tentang tadi kepadatan salah satu perwakilan kami Pak Nggih yang ada di Dewan. Kami ini kalau dengar berita itu terkait masalah ketahanan pangan yang selalu digembar-gemborkan oleh Presiden kita nggih, Bapak Prabowo Subianto. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, di Jember sendiri ini kan beberapa kali juga Gus Bupati menyampaikan terkait masalah perkembangan ketahanan pangan. Kalau yang Pak Agus sendiri ketahui, sejauh mana Pak kalau di Jember ini sudah berkembang Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sekarang alhamdulillah saya ini di Komisi B. Oh, Komisi B. Komisi B ini memang terkait dengan ketahanan pangan lah kalau nyambung. Dan alhamdulillah juga sekarang kan Menko kita Zulkifli Hasan itu kan juga dari PAN. Kita kan dari PAN. Jadi kita harus nyambung terus memang terkait dengan ketahanan pangan. Alhamdulillah pertama kemarin mungkin bisa saya ceritakan itu sedikit terkait bagaimana pemerintah terutama dengan adanya Pak Menko yang baru ini, Pak Menko Zulkifli Hasan ini itu sudah menetapkan harga gabah. Jadi dengan harga yang KS itu kering sawah itu 6.500 kemarin, sudah sukses dan Jember menjadi yang terbesar pertama. Luar biasa. Jawa Timur penyerapan gabah. Alhamdulillah ini Jember ini jadi yang terbaik. Nah, yang terbaru ini kita juga lagi menggodok terkait dengan pembelian jagung. Jadi kemarin sudah ada surat dari Bappenas terkait untuk pembelian jagung, bahwa jagung itu nanti terbeli dengan harga 5.500 itu dengan KA yang 18 sampai 20. Itu dibeli sama Bulog. Nah, cuman nanti Bulog itu kalau sudah keringnya 14 KA-nya itu dibeli dengan harga 6.400. Jadi harapannya nanti di tingkat petani itu harga itu tidak kurang dari 6.000 minimal. Wah, itu kalau kurang dari 6.000 tidak boleh ya Pak, berarti ya. Nanti makanya kemarin kita juga dari setiap desa itu juga kita melibatkan dari teman-teman dari Koramil, juga dari teman-teman dari kepolisian untuk mengawal harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi supaya nanti Jember ini tetap jadi ketahanan pangannya itu yang paling besar. Soalnya memang Jember ini lahan pertaniannya kan paling besar. Betul. Jadi harapan ini serapan gabah, serapan jagung itu juga yang paling besar juga. Betul. Dan alhamdulillah sekarang memang termasuk terkait dengan
optimalisasi lahan. Optimalisasi lahan. Jadi diharapkan dengan program pemerintah yang oplah istilahnya sekarang ini ya, itu optimalisasi lahan itu per hektar itu nanti ada pembiayaan sekitar hampir 6 jutaan per hektar. 6 juta per hektar. Jadi itu yang dikelola oleh kelompok tani supaya nanti lahan-lahan pertanian milik masyarakat itu bisa optimal untuk terkait sama pangan. Jadi dalam hal ini yang terutama ya padi. Padi aja ya Pak. Kalau jagung belum nggih. Jagung sementara masih belum. Karena emang yang sementara kita genjot itu emang padi. Jadi nanti oplah ini harapannya nanti kayak pengairan, kayak jalan yang menuju ke sawah-sawah itu juga sudah enak dengan pembiayaan dari optimalisasi lahan tadi. Bisa juga untuk nanti air pump. Jadi semacam pompa itu yang bisa mengaliri ke sawah-sawah milik masyarakat. Oh, itu bantuan juga itu? Bantuan juga dari optimalisasi lahan ini. Nah, itu sedikit gambaran ya. Terkait dengan yang sudah bisa dilakukan di Jember terkait dengan ketahanan pangan. Untuk bantuan per hektar 6 juta rupiah itu umum atau mungkin di daerah-daerah khusus Pak? Apa mungkin Ambulu, Buluan, atau Silo gitu? Jadi 5 juta sekian per hektar itu memang nanti yang mengelola itu dari tiap-tiap kelompok tani. Oh, kelompok Jadi tani. yang mengajukan itu kelompok tani. Yang mengajukan kelompok tani. Nanti itu memang yang dikhususkan itu untuk yang bisa, kalau umpamanya sekarang musim tanam pertama itu padi, yang kemudian kedua belum padi, harapannya dengan adanya oplah ini nanti yang kedua itu bisa nanam padi juga. Jadi memang kita nyasarnya itu kayaknya pemerintah yang ke arah ke situ. Jadi ya sebenarnya luasannya bisa tergantung. Umpama pertama itu musim tanam pertama itu 1 hektar, harapannya nanti musim kedua itu bisa 2 hektar. Nambah ada penambahan di situ. Nah, makanya kan kemarin juga kita nanti rencananya ini di tahun ini kan Pak Presiden itu sudah mencanangkan kemarin itu dari Menko Pangan Pak Jules ini juga bahwa persiapan untuk pengairan itu dicadangkan 12 triliun luar biasa seluruh Indonesia. Jadi serius artinya ya Pak. Ini memang kalau memang diperlukan sampai 15 triliun. 15 triliun luar biasa. Itu tadi per hektarnya sekian juta ya Pak. Itu kalau misal Mas Wawan ini ada ini sebenarnya lahan itu cuman kurang dari 1 hektar itu boleh itu Pak? Itu kan tergantung dari kelompok taninya. Kelompok taninya itu katakanlah menguasai lahan 100 hektar termasuk punya Mas Wawan ini, berarti sudah tercover di situ. Oh, sudah tercover di situ. Katakanlah kalau 100 hektar kali 6 juta kan sudah 600 juta. Wah, itu Mas Wawan. Itu kan bisa digunakan untuk lahan jalan menuju pertanian, irigasi, air pump dan sebagainya itu. Jadi memang harapannya nanti supaya pokoknya yang harapan Indonesia itu tahun ini petani yang diuntungkan lah. Diuntungkan. Tepuk tangan dong semuanya. Supaya nanti ya petani itu tidak hanya yang tua-tua saja. Betul. Harapannya kan ada petani milenial. Betul. Nanti kalau nggak ada girohnya, nggak ada semangatnya untuk mengerjakan lahan pertanian, habis nanti pertanian kita. Nanti dibangun semua sama Mas Wawan jadi perumahan ini. Perumahan semua nanti kalau nggak ada yang menuju ke pertanian. Iya. Nah, kalau Tegal Gede ini kebetulan Pak Bos Haironi, memang untuk lahan sawahnya itu memang hampir nggak ada terbatas. Bisa dibilang terbatas. Nah, kami sendiri dari Komunitas Informasi Masyarakat menginisiasi untuk mendukung program pemerintah itu. Salah satunya adalah maggot. Jadi kita beternak maggot, lalu nanti turunannya maggot itu nanti dikasih makan lele, ayam dan sebagainya. Nah, kalau kami sendiri kira-kira ada mboten Pak untuk plotting ke bantuan-bantuan seperti itu kan masih ketahanan pangan ini Pak. Juga, meskipun mboten pertanian ini Pak.
Jadi memang ketahanan pangan itu kan tidak hanya menyasar ke sektor sawah ya, Oh kalau gitu katakan nggih. seperti itu. Siap. Ketahanan pangan juga ada di ya sebenarnya kan kalau kita berbicara masalah petani, Nggih. petani itu kan kalau di apa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kan penyangga tatanan negara Indonesia. Wow. Baru tahu ini Pak. Di KBBI Penyangga tatanan negara bunyinya seperti Indonesia. itu sebenarnya. Siap. Jadi petani itu sebenarnya malah penyangga tatanan negara Indonesia. Indonesia. Itu dulu yang mencanangkan kan Pak Presiden Soekarno. Oh, nggih. Nah, jadi sebenarnya mitos petani itu cuman sekedar wong cilik itu sebenarnya ada sesuatu yang keliru. Keliru, Ya. nggih, salah ya. Jadi makanya juga yang dimakan petani itu juga bisa ternak dan sebagainya itu. Termasuk dalam skala kecil yang ada di perkotaan kan nggak mungkin nanti ternak sapi. Wah, Itu nggak mungkin. Jadi bisa dilakukan dengan ternak maggot. Iya, Apalagi siap. maggot ini sekarang kan bisa untuk ya katakanlah untuk Pakan alternatif juga. menghimpun sampah-sampah Menghimpun, nggih, betul. sampah-sampah organik, nggih, supaya nanti nggih, itu nggih. bisa didaya gunakan. Betul. Alhamdulillah kemarin di Jember itu kalau nggak salah Pak Wamen itu Nggih. sudah datang ke Ajung itu Iya. dalam rangka juga untuk melihat potensi maggot. Oh, alhamdulillah. Jadi malah saya kemarin juga ke sana. Jadi di Ajung itu maggotnya itu bisa diolah jadi POC yang bisa untuk pupuk di pertanian. Jadi teman-teman di sana itu kemarin semua lahannya untuk padi itu menggunakan POC dari maggot. Oh. Kemudian gitu. juga kasbonnya itu dari maggot itu. Maggot, nggih, pupuk semua itu, digunakan untuk organik. Nggih. Akhirnya juga padinya jadi padi organik. Siap. Nah, itu kan bagus juga. Nah, apalagi kalau bisa pemberdayaan di tiap-tiap lingkungan rumah tangga. Betul. Jadi Nah, ini nanti sementara kan bisa habis nanti. Nggih, betul. Kita nggak Sampah-sampah usah- itu tadi. terutama Nggih. sampah-sampah organik itu yang Nggih, selalu mengganggu, nggak Betul, bisa kan bisa betul. digunakan di situ. Betul. Nah, malah potensi bagus sebenarnya maggot Nggih. ini karena bisa difusikan untuk macam-macam. Betul. Kemarin saya juga mensurvei diundang ke salah satu peternak ayam, Nggih. dia 20% atau 10% itu menggunakan maggot. Oh, Jadi tidak full sentrat. Jadi bisa lebih ngirit. nggih, betul, ngirit. Jadi ternak pakan ayam alternatif. untuk ayam pedaging. pedaging. Jadi menggunakan itu. Malah saya juga kemarin lihat potensi lele. Betul, Jadi betul, lele betul. nggak full sentrat juga, tapi Nggih. pakai maggot. Nggih. Nah, jadi kemarin juga malah ada yang alternatif juga, atasnya itu ayam, bawahnya lele. Nah, itu nggih, juga lumayan sekarang di tiap-tiap rumah tangga itu saya kira Betul. lihat Bisa, bagus bisa. semua. Nggih. Meskipun lahannya sedikit Lainnya gitu. sedikit. Nah, ini sementara kemarin itu kebetulan ada teman Mas Bayhagi yang ada di Ambulu itu. Ambulu, oh, Nggih, kita belajar Enggak di ada sana, terus akhirnya kita coba. Part pertama itu kemarin itu sempat mati semua Pak, magotnya. Lah ini alhamdulillah dapat support lagi, kita kok ada giro lagi untuk semangat mengembangkan maggot. Alhamdulillah yang kedua ini kok lancar. Jadi seperti itu. Cuman ya itu Pak, sementara ini untuk pakan ini kan dipotong-potong sama Cak Kin. Kasihan saya. Wah, itu tangannya itu. Mungkin kalau kita bisa ngajukan bantuan gitu. Nah, ini nanti bisa lah ada mesin pecacah ya Mas April ya? Iya, mesin pecacah. Tahun gitu. kemarin itu kita itu ada mesin pencacah. Ya. Ji. Mesin pencacah itu kemarin yang ngadakan itu dari Dinas LH. Oh LH. Nah, gitu, jadi LH itu kemarin memberikan mesin pencacah, cuman kemarin yang kriteria itu yang sudah eksis dulu. Oh gitu. Nah, Nggih. Soalnya nanti kalau nggak eksis itu ditaruh di suatu tempat yang belum eksis. Oh, untuk nggih, pemakaiannya, betul. nanti jangan-jangan mangkrak. Mangkrak. Nah, Betul. Jadi monggo nanti kalau emang sudah eksis bisa ngajukan. Oh, nggih. Jadi mesin pencacah, bahkan kemarin juga ada mesin pemilah dulu. Jadi sebelum ke pencacah kan ada pemilah pemilah antara organik dan anorganik itu. Oh, nggih, betul. Jadi dipilah dulu. Nah, jadi nanti setelah dipilah baru masuk ke mesin pencacah. Nggih. Itu sudah satu bagian. Nggih. Nah, itu ada itu kemarin. Nah, bisa. Apa yang nggak bisa buat warga Jember kan? Woi, tepuk tangan. Apa yang nggak bisa buat warga Jember. Oke. Terima kasih Pak Agus Sayroni atas kesempatannya bisa ngobrol luar biasa sekali terkait masalah ketahanan pangan yang utamanya ada di Jember. Mungkin itu. Jangan lupa untuk like, subscribe
di channel YouTube Kim Inforeng Tegal Gede dan tentunya YouTube Kelurahan Tegal Gede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.